online oge di offline urang kawitan bae kajian kita Bangsul Ibad. Insya Allah dugi ke tabu 7 mungkin dilajengkeun karena pikir siasa dilanjutkan ke pikir siasa. Cuma untuk pikir siasa insya Allah tidak di offline, jadi harus tidak online tapi di offline. Yang ibu-ibu yang mau hadir silakan aja datang. Maka kita awali kajian ini dengan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abadika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri adhamati datika fi kulli waqtin wahin. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, muji syukur kepada Allah dina waktos anu pada saat ini, pada pagi ini kurang lebih sekitar hampir pertengahan bulan September ya, hampir pertengahan bulan September ini, alhamdulillah bersyukur kita bisa dipertemukan kembali baik secara offline ataupun secara online, dan ini merupakan sebuah nikmat dari Allah karena kita bisa senantiasa bersyukur atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya mensyukuri nikmat akal itu dengan melakukan tafakur atau melakukan kajian-kajian yang lebih erat hubungannya untuk keselamatan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Sholawat beserta kehormatannya, sholawat beserta salam, salam itu adalah kehormatan. Semoga tambah-tambah dilimpahkan kepada Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya dan juga untuk para tabi'in, juga untuk seluruh umat-umatnya. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum melanjutkan kajian ini, kita sama-sama mendoakan untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, orang tua kita, juga yang lebih umumnya lagi untuk seluruh umat mukmin mukminat di mana saja, dan terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di negara-negara yang pada saat ini sedang tertindas. Semoga yang sedang sakit lahiriah atau batiniah, sakit jasadnya, lahirnya juga sakit batinnya, semoga Allah sembuhkan, disembuhkan seperti biasanya, seperti halnya yang sebagaimana manusia semua adalah oleh Allah diberi kesembuhan lahiriah dan batinnya. Sekarang banyak sekali yang sedang mengalami sakit, terutama di sakitnya yang kayak mendadak gitulah. Terlebih-lebih banyaknya sakit itu kayak penyakit lambung gitu,
Kayak gitu. Nah, jadi kalau alhamdulillah di sini tadi ada siapa? Ada Bu Dokter ya, menyampaikan ya teori kesehatan itu untuk kita juga bisa lebih dipahami dari kajian-kajian ini Ibnu Qayyim itu ya, tentang Tibbun Nabawi itu bagus sekali, atau dari kajian-kajian buku atau kitab Ibnu Sina. Dan ternyata di kita itu banyak herbal yang memang kita tidak tahu penggunaannya, fungsinya. Nah, salah satunya ada orang yang ini contoh kecil lah, ada orang yang digigit ular gitu, bahkan sampai membengkak dan sebagainya. Padahal untuk penyelesaiannya itu tidak usah repot-repot, tinggal kita ini apa, bawang merah, kalau bahasa Sunda dikunyah, bahasa Indonesia ya. Digares bahasa Indonesia. Digares, dikunyah, digares sampai lembut dengan mulut kita. Itu kan ada kandungan enzimnya juga. Nah, itu langsung ditempel ke ini tangan atau badan kita yang digigit ular, dan itu insya Allah tidak akan lama Allah sembuhkan. Jadi yang menyembuhkannya Allah, bukan itu ya. Nah, Allah memberikan hikmah dalam bawang merah itu seperti itu. Itu salah satunya, dan itu memang kajian di kitab-kitab Ibnu Sina, termasuk Tibbun Nabawi yang kalangan itu tadi siapa, Ibnu Qayyim Az-Zarnuji itu besar sekali itu, banyak. Yang hari ini makanya kalau saya mendoakan itu semoga puskesmas itu dihilangkan, rumah sakit itu ditiadakan, ya, dan fakultas kedokteran itu harus diganti menjadi fakultas Tibbun Nabawi. Gitu, karena bukan berarti apa-apa ya, emang ada yang lebih dipentingkan dari kedokteran. Dari sisi pengujian materi ini buat apa, dan termasuk banyak hal lah yang hubungannya dengan apa, dengan bedah, dengan ilmu bedah dan sebagainya. Tetapi kalau dari sisi pengobatan-pengobatannya itu lebih, kita lebih respect kepada yang alami. Itu karena yang alami itu banyak. Nah, semoga semua disehatkan oleh Allah. Kemudian yang sedang melakukan muamalah itu bisa juga diartikan dengan kasab, yang punya pekerjaan, kemudian yang sedang ekonomi, melakukan perjalanan ekonomi, usaha, bisnis dan sebagainya, termasuk yang tani ya, di pertanian, perikanan, perkebunan dan lain sebagainya. Semoga diberi kelancaran, semoga dimudahkan, diberikan hasil yang banyak, dan utamanya diberikan keberkahan oleh Allah. Hasil yang banyak dan diberikan keberkahan, berkah di dunia dan berkah di akhirat. Kemudian kita doakan untuk anak-anak kita yang sedang belajar, baik di pesantren atau di sekolah. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk dirinya di dunia dan sampai di akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Kemudian kita semua berharap, baik yang sudah ataupun yang belum, terutama yang belum, di mana saja saudara-saudara kita berharap untuk bisa berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, melaksanakan ibadah haji dan umrohnya. Juga untuk kita yang masih hidup, juga kita berharap kepada Allah bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Kita memohon kepada Allah kita semua untuk bisa dipertemukan kelak dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian kita bisa disatukan dengan para aulia, para syuhada, para solihin, para anbiya dan para mursalin. Yang terpentingnya lagi bahwa kita memohon kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan Allah, dan itu nanti di surga.
kitanya yang ada di surga. Ketika kita menginginkan bertemu dengan Allah, berarti kita berharap untuk ada di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana amin. Jamaah semua yang mudah-mudahan selamanya diridhoi oleh Allah dan selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pembahasan yang nomor makalah ke-12. Makalah ke-12. Dalam makalah yang ke-12 ini disampaikan dalam kitabnya Qala Luqman libnihi. Qala Luqman, jadi Syekh Luqman menyampaikan kepada anaknya. Syekh Luqman itu menyampaikan kepada anaknya dalam kalimatnya ya bunayya. Ya bunayya itu ini sedikit ya, dalam bahasa Sunda ya bunayya hei anaking. Ya bunayya dalam bahasa Sunda mah hei anaking. Dalam bahasa Indonesia wahai anakku, wahai anakku, anak kesayanganku gitu loh. Kira-kira begitu. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda itu biasa dibahasakan hei anaking. Itu ya hei anaking. Nah, sebelum dilanjut, ini mungkin perlu juga kita memahami redaksi kalimat ya bunayya. Bunayya teh dalam kalimatnya ibnun, asalnya ibnun. Dalam bahasa Arab itu ada istilah tasgir, ada istilah kabir, mukabar. Kalau mukabar itu ya ibnun, ibnun itu anak. Dalam arti mukabar, mukabar itu anak yang lebih dikatakan. Kalau arti mukabar itu kan besar, ya besar. Nah kalau tasgir itu kecil. Biasanya kalau ibnun itu kepada anak yang sudah besar, itu ibnun. Tetapi kalau ibnun dalam bahasa tasgirnya bunayun. Makanya ya bunayya, wahai anakku gitu. Itu menunjukkan kepada kira-kira anak itu masih usia pendidikan. Nah, tetapi walaupun si anak itu sudah dewasa, sudah besar, sudah meninggal, sudah menikah, tetapi orang tua tetap kepada anaknya suka bilang hei anakku. Jadi tetap dalam bahasa Arabnya ya bunayya. Dan itu lebih dipahami ketika kalimat ya bunayya itu adalah ungkapan kasih sayang orang tua terhadap anak. Wahai anakku gitu kan. Itu dengan bahasa yang lembut. Itu makna daripada redaksi kalimatnya. Ya bunayya, wahai anakku, kata Syekh Luqman. Innal hikmata antamala asroh hisolin. Nah, innal hikmata sesungguhnya kedudukan hikmah. Kedudukan hikmah, hikmah itu kan ilmu yang bermanfaat. Itu hikmah. Jadi arti hikmah itu bukan berarti secara literal tentang hukum saja, bukan tentang itu saja. Tetapi kita dimanai secara umum hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, innal hikmata sesungguhnya kedudukan hikmah, kedudukan ilmu yang bermanfaat antamala yaitu mengerjakan engkau asrohisolin 10 perkara. Jadi kedudukan ilmu, kedudukan hikmah itu dalam arti ilmu yang dimanfaatkan itu ada 10 kedudukan. Jadi artinya kalau orang bisa melaksanakan yang 10 ini berarti dia adalah sama dengan memiliki kedudukan
hikmah atau ilmu yang dimanfaatkan oleh beliau. Nah, diantaranya yang 10 itu pertama. Hayang belum isu nanya. Waalaikumsalam. Nah, Iya maju. Ayo si Ece. emang kan? Pilih pada eten kopi. Tadi ditinggiuna ku barudak ditinggiuna tadi teh milih Kopi pahit. kopi pahit. Kadai kopi mah kudu pahit. Bela kopi bela. Masa ulah hidup yang pahit. Gitu. Nah, Syekh Luqman itu menyampaikan kepada anaknya itu tentang masalah hikmah. Hikmah itu adalah ilmu yang dimanfaatkan. Itu ada 10 hal. Ada 10. Diberi belasan Allah. Oh, gitu. Ada 10. 10 hal itu diantaranya pertama, tuhyil qalba al-mayyita. Nomor 1 dohil apa? Tuhyil tetina hayun, tuhyil qalba al-mayyita. Jadi bahasana kieu upami ku bahasa Sunda heula nya, ku bahasa Sunda. Tuhyi kudu ngahirupkeun anjeun al-qalbal baita kana hate anu pae. Artinya menghidupkan kembali hati yang mati. Tapi bukan CLBK nya. Ya bukan CLBK ya. Si sayang kan mana si sayang? Jadi pertama Kenapa? itu Waalaikumsalam. Jadi untuk mengamalkan dalam arti hikmah itu, jadi amalkan. Nah, kata Syekh Luqman kepada anaknya, innal hikmata ta'mala asyara hisolin. Jadi kedudukan hikmah itu bisa dikerjakan atau mengamalkan atas 10 perkara. Di antara yang 10 perkara itu pertama tuhyil qalba al-maita. Tuhyil qalba al-maita. Jadi tuhyil qalba, hidupkan hati yang mati, menghidupkan hati yang mati. Nah, menghidupkan hati yang mati. Jadi mungkin kalau anak remaja kayak CLBK ya. Menghidupkan kembali hati yang mati. Nah, itu kedudukan hikmah ya, kedudukan hikmah yaitu dengan mengerjakan 10 perkara. Artinya ketika orang menghidupkan kembali hatinya yang mati, berarti itu hikmah yang ada dalam dirinya itu dalam arti mengamalkan ilmu yang dalam dirinya itu mulai berjalan, mulai beraplikasi. Itu. Nah, itu yang pertama, tuhyil qalba al-bayyita, menghidupkan hati yang mati. Bagaimana cara menghidupkan hati yang mati? Nah, itu mungkin sebuah pertanyaan. Salah satunya adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah. Itu bahkan dalam Al-Qur'an juga Allah seringkali mengatakan dzikron kasiron, fadkurullaha dzikron katsiron. Kenapa kita harus melakukan zikir kepada Allah? Itu untuk menghidupkan hati yang mati. Nah, zikir kepada Allah itu pertama, zikir dengan kalimat-kalimat yang memang sudah disiapkan oleh Allah. Seperti Allahu Akbar, Subhanallah, itulah haula wala quwata illa billah, astagfirullah, la ilaha illallah. Itu yang sudah disiapkan. Ada dalam hadis-hadis seringkali disebutkan. Apalagi kalau kita bangun pada waktu pada waktu pagi petang tuh, pagi awal, dalam arti janari bahasa Sunda. Dini hari itu bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu berulang-ulang. Kalau mohon maaf ya, kalau bapak saya tuh dari pesantren katanya, dia dulu dari sejak pesantren itu tidak kurang dari 1000 balik setiap Janari itu, dini hari itu. Itulah persoalannya.
Gitu. Itu 1000 balik Yang katanya. dua biasa. Macam sekali dengan Sebab itu 1000 kali di waktu dini hari itu. macam sekali 3 kali 1000 gitu. Itu Dibarengan ku malaikat atau dibarengan ke malaikat. Tahun teh. Dan memang kelebihan daripada kita sering membaca itu, insya Allah kita akan selalu diingatkan oleh Allah dalam berbagai hal. Hati kita itu selalu akan terus mengingat Allah. Itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu 1000 balik. Iya. Itu salah satu, itu dibaca sebelum waktu subuh, pokoknya sebelum waktu subuh. Dari waktu dini hari ya, sebelum waktu subuh. Mama si Bella mah udah nanya jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ayah seniorku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti Ada apa? mualaf nanti. Awas jangan berangkat dong. Bukan amat pasti iya. Lagi main di dia. Dicatat ku malaikat. Punten sederhana. Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang pertama kata Syekh Lukman itu agar kita memiliki kedudukan hikmah. Itu kata Syekh Lukman pertama tuhyil qalbal maita. Jadi menghidupkan hati yang mati. Salah satu cara untuk menghidupkan hati yang mati itu adalah dengan zikrullah. Nah, zikir kepada Allah itu ada zikir dengan lisan yang seperti tadi disampaikan. Termasuk zikir yang paling utama itu baca Quran. Zikir yang paling utama itu baca Quran. Ada ini ya, zikir yang lebih utama itu sholat. Ya, yang paling utama itu sholat. Jadi contoh gini, kita sedang santai gini, daripada ini lebih baik kita sholat sunat. Sholat sunat mutlak aja niat. Sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak atau sholat sunat itu sama dengan zikir yang paling afdal. Karena dalam sholat itu kan tasbihnya ada, kalimat semuanya ada, baca Qur'annya ada, syahadatnya ada, baca salamnya ada dalam sholat itu, kumpul semua. Makanya yang paling utama itu sholat. Jadi kalau misalkan siang-siang jam berapa gitu, walaupun kita sudah sholat duha umpamanya, udah sholat duha udah selesai lah sholat duha, tapi daripada gimana gitu nggak karuan, lebih baik kita sholat aja. Sholatnya sholat sunat mutlak. Kalau sholat sunat mutlak itu kan bebas waktu. Iya. Niatnya niat usul. Kalau pakai usoli sunata udah. Kalau tidak pakai usoli, jadi dia dalam hati niat sholat, dia udah ada cukup. Niat sholat sunat udah. Niat sholat sunat udah gitu. Cukup itu sholat sunat mutlak. Jadi tidak disebutkan sunat apa gitu enggak. Jadi mutlak itu lebih terkategorikan umum. Jadi tidak ditentukan ini sunat apa enggak. Disebut sholat sunat mutlak. Jadi Allahu Akbar. Jadi dalam hati itu niat sholat sunat udah. Sembarang waktu tapi tidak pada waktu yang terlarang. Betul, sembarang waktu tetapi tidak pada waktu yang dilarang. Itu salah satu untuk zikrullah. Yang kedua itu baca Quran. Dari sholat itu baca Quran, itu zikrullah. Baca Quran. Yang ketiga, fa'lam annahu la ilaha illallah. Selain daripada itu di posisi setelah itu. Mau subhanallah, mau astagfirullah dan sebagainya. Bahkan kalau kita ada salah satu hadis Rasul, kalau kita lebih memperbanyak istighfar, itu akan dibebaskan dari segala kebingungan, kesusah dan sebagainya, itu akan makhrajan, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi kalau kita sedang bingung, baca aja istighfar terus. Nanti Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam problematika. Termasuk ini nanti dalam fikih siasa mungkin ya. Termasuk
di negara kita semua itu harus sering kali memperbanyak istighfar, dari mulai pucuk pimpinan presiden sampai ke bawah itu harus lebih banyak memperbanyak istighfar, karena untuk menghilangkan kabut-kabut yang menutupi kemaslahatan yang ada di Indonesia supaya kembali normal dan sebagainya. Seluruhnya aja suruh baca istighfar, dan baca istighfarnya bukan satu kali tapi sering. Itu hikmahnya adalah untuk menghilangkan berbagai macam kebingungan. Jadi nanti makhrajan, Allah akan memberikan jalan keluar. Nah kemudian juga zikir dengan cara tafakur, ya. Zikir dengan cara tafakur itu bagian daripada zikir. Kita mentafakuri nikmat-nikmat Allah. Salah satunya gini, dalam surah Al-Hajj Allah menyampaikan dalam Al-Hajj 77 ayat 77 disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum, kemudian waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Itu surah Al-Hajj ayat 77. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hey, ingat. Kalimat ya ayyuha, ya itu artinya nida. Nida itu memanggil. Ya, itu memanggil. Kemudian ada ayyuha, ada ha. Ha itu adalah disebut kalimatnya kalimat apa namanya? Bukan, memang dobir, tapi itu menunjukkan ingat. Untuk mengingat. Jadi ya ayyuha, hey, ingatlah gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hey, ingatlah orang-orang yang beriman. Jadi apa namanya tuh? Penekanan untuk lebih itu. Hak di situ ya ayyuha itu ingatlah. Gitu. Jadi bukan hanya sekali gini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, bukan gitu. Itu memaknakannya sangat terlalu minim. Tidak ada hanya tanbih. Tanbih itu mengingatkan. Mestinya ya ayyuhalladzina amanu itu, hey, ingatlah orang-orang yang beriman. Nah, itu makna yang sesungguhnya. Makanya dalam bahasa terjemah atau yang lain cuman ngebahasakan wahai orang-orang yang beriman. Cukup aja gitu. Jadi kesannya tidak ada ini. Tidak ada semacam penekanan dan sebagainya. Padahal hak di situ tanbih. Allah itu menyampaikan itu dengan hak tanbih. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai, ingatlah orang-orang yang beriman. Irka'u wasjudu, rukulah kalian, wasjudu, sujudlah kalian. Nah, kalimat ruku dan sujud itu dalam arti majaz mursal. Kalau dari situ. Jadi kalau majaz mursal itu diantara kaidahnya itu mimbabi itlaqi khos wa iradatil am. Yang diceritakannya itu khusus, hanya ruku dan sujud, tetapi yang dimaksud adalah umum, keseluruhan sholat. Jadi yang jadi masalah, kenapa Allah tidak langsung menyebutkan akimus sholah, tidak langsung menyebutkan gitu, tapi malah irka'u wasjudu, malah rukuklah kalian, sujudlah kalian. Nah, berarti di situ ada kandungan hikmah, ada kandungan faidah, ada kandungan makna yang perlu kita gali. Dalam sholat itu ada hal yang sangat penting dari gerakan sholat. Dari gerakan sholat ada hal yang sangat penting. Di antaranya yang Allah sampaikan, irka'u, pertama ruku, kedua wasjudu, sujud. Kalau ruku, orang itu kan kepala itu ada di setengah badan. Nah, kita ingat kajian dulu waktu masih ini, bahwa sholat itu bukan hanya sekadar di masjid, tetapi harus dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kehidupan 24 jam sehari-hari ilustrasinya ada dalam sholat, miniaturnya ada dalam sholat. Ketika kata Allah irka'u, rukulah kalian, berarti itu menunjukkan sikap ketawaduan, akhlak,
Itu kan, dengan yang lebih tinggi menghormati, lebih bawah kita menyayangi, dengan sesama kita saling menghormati dari berbagai hal. Terus yang kedua, dalam ruku juga yang dibacakan tasbih. Itu silakan kalau baca tasbihnya, mau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, mau subhanakallahumma wa bihamdika, silakan baca tasbihnya. Itu banyak lah, yang penting baca tasbih di situ. Nah, kemudian kenapa baca tasbih? Nah, itu kan kalau kita bukan berarti melogikakan, bukan, tetapi kita ambil hikmah. Maka dalam kehidupan sehari-hari Allah menyebutkan di situ irka'u, rukulah kalian. Itu kita bisa gambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, usjudu, sujudlah kalian. Kalau sujud, kepala itu kan disamaratakan dengan apa? Dengan kaki. Ini sebetulnya nanti akan ada pembahasan ke bawah menyangkut dari 10 poin ini. Menyangkut juga ada sedikit dari 10 poin. Itu kan kaki dengan kepala itu bersamaan. Iya, Sementara kepala itu kan sesuatu yang paling di di atas menjadi mahkota buat badan kita. Menjadi yang terhormat itu kan wajah, kepala. Coba aja bayangkan, yang punya dosa itu kan pantat kita ya, dengan istilah kentut. Tetapi kenapa yang dibasuh itu muka? Yang punya dosa itu kan kentut, ya gitu, jadi hadas gitu. Tapi kenapa yang dibasuh itu muka? Nah, sementara ketika sholat, muka itu disatukan dengan kaki. Coba nih, kaki kan aya bodoh usi, aya naon ya, gitu, aya roromeheun kan gitu. Bahkan luhur kana roromeheun anu aya dina ieu. Da dina kedeung, da dina anu paling dihandap mah tetep ujung jari kaki kan. Ujung jari kaki itu kepala. Itu menunjukkan bahwa ketaatan kita kepada Allah itu harus full. Kalau bahasa si saha, I love you full gitu kan. Bahasanya Baswip, I love you full. Itu menunjukkan itu ketaatan kepada Allah itu I love you full itu. Tidak boleh ada sedikit-sedikit apa ragu dan sebagainya, nggak boleh. Harus full taat kepada Allah itu. Makanya Masya Allah, ada satu kalimat yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Enak ini kalimatnya. Li'anakum arabtum al-Qur'ana palima tak malu. Li'anakum karena kalian semua arabtum, kalian tahu Al-Qur'ana terhadap Quran. Palima tak malu, kenapa tidak mengamalkan bihi pada Quran? Itu kalimatnya indah. Ibrahim bin Adham. Kalian tahu Rasul, gitu aja. Arabtum ar-Rasulah, kalian tahu Rasul. Palima tattabi'u bihi, kenapa kalian tidak taat kepada Rasul? Contoh taat kepada Rasul. Ada pertanyaan, kenapa tidak mentaati Rasul? Kurang sholat wajib itu kan mentaati Allah. Nah, kalau kita mentaati Rasul, maka setelah sholat wajib itu disusul dengan sholat sunnah. Nah, kenapa tidak mentaati? Kita tahu Rasul, bahkan Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan. Tapi kenapa hidup kita tidak mengikuti sunnah Rasul? Gaya berpakaian. Jadi orang memakai jenggot kayak disebut Arab bener tuh. Mending reben teroris kan. Teroris makanya. Sampai orang, padahal sudah Rasul berjenggot itu. Islam radikal. Ya Islam radikal nih orang mah. Ya kan sudah IQ-nya sudah terganggu tuh yang demikian itu. Makanya kalau kita melihat Rasul itu kan ada 3. Ada surah, ada sirah, ada sarirah. Nah, ada surah, ada sirah, ada surah atau sarirah. Ya, sarirah. Kalau surah itu lifestyle. Surah itu lifestyle. Lifestyle, gaya hidup. Bagaimana gaya hidup Rasul? Cara berpakaian. Kenapa kalau Rasul cara berpakaian kita nggak mau cara berpakaian Rasul, tapi cara berpakaian Barat? Diadopsi. Iya.
Contoh gini, apakah ketika zaman Rasul itu ada jasnya? Tapi Rasul pakai pakaian seperti apa? Di dasi itu, kok mau nganggo kupu-kupu sama dia? Itu contoh kan gitu. Itu contoh. Tapi kenapa orang lebih bangga dengan dasinya, dengan jasnya, dengan ini? Nggak bangga dengan pakaian kayak Rasul dengan dengan ininya apa? Jubahnya dengan gomamahnya, gitu kan? Kenapa gitu? Itu salah satunya. Itu sebuah pertanyaan. Kenapa orang lebih bangga dengan pakaian-pakaian yang kayak hari ini atau dan sebagainya, tapi nggak bangga dengan memakai pakaian yang mengikuti Rasul? Padahal Syekh Ibrahim Al-Adham mengatakan, "Arabtum ar-Rasul, kalian tahu Rasul. Palima tattabi'uhu bihi. Kenapa kalian tidak mengikuti sunnahnya Rasul?" Itu Syekh Ibrahim Al-Adham. Kalau makan cuma Rasul makan pasti pakai tangan gini. Apalagi Rasul tangannya itu dengan tiga jari. Tapi kita gimana? Wah, gitu. Sendok gitu kan, sendok daun gitu kan. Nah, itu salah satu. Ada orang yang mengatakan, "Atuh udah cenah nama zamanna geus beda baheula jeung ayeuna mah." Ya silahkan, Pak. Zaman boleh berbeda, tapi kan taat Rasul itu. Nah, sebelumnya kan pakai itu garam gitu. Itu kan untuk mengefektifkan enzim kita itu. Supaya makanan yang cepat masuk ke dalam mulut itu cepat busuk di dalam. Ketika cepat busuk di dalam, nanti cepat keluar. Kan gitu, tidak mengendap lama. Kalau mengendap lama, nanti akan menjadi sakit. Nah, Bu Dokter bisa menjelaskan tentang itu. Itu ya. Itu salah satunya. Makanya Ibrahim bin Adham itu seperti itu. Oh, mohon dijawab. Ya, itu skill apa ya katanya? Nah, itu salah satunya. Palima tattabi'u bihi. Kenapa? Bahasanya kayak palima. Iya kumaha itu cermin bahasa urang mah kitu nya. Oh, apa cenah ka Rasul tapi ieu kumaha ya tah gitu. Make jeung nuturkeun. Nah, itu tadi kan surah ya, lifestyle. Kedua adalah sirah. Sirah itu perjalanan, maka seringkali dibahasakan sirah nabawiyah. Sirah, bagaimana perjalanan Rasul? Apakah hidup kita itu mengikuti perjalanan Rasul atau tidak? Gitu. Padahal mau dibahasakan gak enak ya. Kan di Mekah itu gurun pasir dan sebagainya. Oh tidak, sekarang tidak. Mekah tidak gurun pasir sekarang, sudah hijau. Di pinggir-pinggir kota Mekah itu sudah hijau, ada pohon ini, pohon nangka aya nama, pohon cau aya, pohon salak di pinggir kota Mekah, sekitar 15 kilo dari kota Mekah. Itu sudah bukan gurun pasir lagi, udah hijau, air kayak di kita, bahkan lebih hijau daripada di kita. Ningali di tayangan-tayangan tuh kayak yang mengawan muning teh asa mending di Arab daripada di urang gitu mah. Terong ka 10 hiji. Ngawan muning teh asa mending di Arab ngawan domba teh daripada di urang. Dulu mah ngawan domba teh paling hanya lukut-lukut yang ada di batu-batuan. Kalau sekarang aduh luar biasa di Mekah tah. Tak lamun hoyong meser domba nu sae ka Mekah we mah. Jadi tibalik gitu aja. Nah, itu perlu kita mentapakuri. Karena mentapakuri itu tadi disebutkan tuhyil qalbal maita, menghidupkan hati yang mati. Itu penting sekali. Salah satunya gini ya, mungkin ini satu terapi dari Syekh Imam Al-Haddad. Syekh Imam Al-Haddad itu termasuk dari keturunan Ba'alawi. Nah, yang hari ini oleh orang dikatakan dia tidak nyambung nasabnya dengan Rasul dan sebagainya. Kita mah nggak pedulilah dengan itu, cuman punya keyakinan insya Allah dia nyambung dengan Rasul sanadnya. Orang mau mengatakan apapun silakan, tetapi kita berkeyakinan dia nyambung sanadnya ke Rasul. Nah, Syekh Haddad Alawi itu dia mengatakan untuk terapi kita, contoh ketika mau tidur, bagaimana tidur kita bisa, sedang tidur pun kita bisa dianggap berzikir. Itu ya, bagaimana tidur kita pun bisa dianggap berzikir, karena dia langsung meniru atau mengambil dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti yang disampaikan dari beberapa kumpulan hadis yang disampaikan oleh Siti Aisyah.
Pertama, Rasul itu atau terapinya bagi kita, kalau mau tidur itu kan punya wudhu, berwudhu dulu. Setelah itu kan kalau Rasul kepada Siti Aisyah itu bacakan Quran 30 juz. Bagaimana katanya mau bisa bacakan Quran 30 juz? Nah, Rasul menyampaikan, bacalah dengan Al-Ikhlas 3 balik. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq 3 balik. Qul a'udzu birabbin nas 3 balik. Faidahnya sama dengan 30 juz. Rasul memberikan alternatif seperti itu solusinya. Kemudian di samping itu bacakan juga seperti kita setelah sholat, wirid setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu kita bacakan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sampai kita tidur. Tidur. Nah, ketika kita tidur itu pun dianggap bahwa kita sedang membaca la ilaha illallah. Maka tidurnya pun dikatakan sedang sambil berzikir. Nah, cuma ada sebelum tidur kita langsung kepada Allah, ya Allah bangunkan di sepertiga malam. Contoh, ya Allah bangunkan jam 2 malam dan beri kesempatan, kuatkan untuk melakukan ibadah malam, tahajud dan sebagainya. Dan itu dibangunkan oleh Allah jam 2 malam itu. Itu Haddad Alawi itu menyampaikan itu terapi bagi kita. Nah, cara-cara seperti itu adalah termasuk tuhyil qalba maita, menghidupkan hati yang mati. Itu menghidupkan hati yang mati. Apalagi ketika kita tidur, udah banyak yang mati ketika tidur itu. Hatinya orang banyak yang mati ketika tidur kan gitu. Apalagi kalau tidurnya di siang hari. Maksudnya bukan di siang harinya tidur begini. Banyak orang yang di siang hari hatinya mati gitu. Gitu. Di siang hari waktu bangun tapi hatinya mati. Apalagi waktu tidur udah jelas gitu kan. Maka ini disarankan waktu bangun hati itu tidak mati, waktu tidur pun hati tidak mati. Itu caranya, terapinya seperti tadi disampaikan. Itu salah satunya. Maka kata Syekh Luqman itu kepada anaknya, innal hikmata, sesungguhnya kedudukan hikmah itu diantaranya tuhyil qalbal mayita, yaitu menghidupkan hati yang mati. Nah, itu yang pertama. Mungkin ini pembahasannya sebetulnya panjang, tuhyil qalbal mayita, tapi kita spesifikasikanlah sampai di situ aja supaya tidak terlalu ini ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, watujalisul masakin. Watujalisul masakin. Arti tujalisul masakin itu kalau dilihat kata dasar itu jalasa itu duduk. Nah, tujalis itu mengambil dari makna fa'ala. Ada alif disebut alif sayruro. Alif sayruro di situ adalah alif yang memiliki makna saling. Artinya waktu jalisul masakin itu adalah memperhatikan orang-orang miskin. Itu memperhatikan orang-orang miskin. Kalau kita bisa memperhatikan orang-orang miskin, berarti kita memiliki hikmah. Kan banyak sekarang badai ka mana, badai ka jalmi anu tiasa ilmu hikmah. Ka ahli hikmah cenah. Sadar kata Syekh Luqman, orang yang dikategorikan sebagai ahli hikmah itu yang kedua adalah orang yang mampu mendudukkan atau memperhatikan orang-orang miskin. Itu orang yang punya hikmah. Itu Syekh Luqman ya. Ini Syekh Luqman yang menyampaikannya. Itu Syekh Luqman. Jadi kata Syekh Luqman yang kedua itu watujalisul masakin. Perhatikan orang yang bisa memperhatikan. Itu jalis teh arti nama babarengan. Babarengan dengan orang miskin itu makna kata dasarnya. Tujalis itu saling duduk berdampingan dengan orang miskin. Itu kata dasar. Awal katanya. Makna asal. Tetapi kita bukan berubah, tetapi memahami dari makna itu adalah makna tujalisul masakin itu adalah memperhatikan orang-orang miskin. Perhatikan orang-orang miskin. Nah, ini menyangkut tentang tugas pemerintah.
Nah, iya tugas pemerintah ya. Kalau kita dulu sering